Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dopat semuanya, kembali lagi bersama saya Cynthia Putri Kemanjaya. Nah, pada episode podcast 24 kali ini, kami kedatangan tamu yang sangat amat spesial, yaitu Bapak Kasubdit PAI Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya Pak, terima kasih, merupakan sebuah kehormatan untuk kami bisa dikunjungi oleh Bapak. Boleh perkenalan dulu Pak? Ya, nama saya Yanto Basri dan saya sekarang menduduki atau menjalankan tugas sebagai Kasubdit PAI pada SMP SMPNB Direktorat PAI Kementerian Agama. Oke, berarti nanti Cynthia bisa manggilnya Pak Yanto aja ya Pak? Oke Pak. Nah Pak, gimana sih Pak kesan Bapak bisa datang ke SMP 24 Padang? Pandangan Bapak terhadap SMP Negeri 24 Padang itu bagaimana Pak? Apakah sesuai dengan di Instagram, di sosmednya, atau ada pandangan lain Pak? Boleh dijelaskan? Ya, saya cukup terkesan mendengar dan melihat situasi dan lingkungan ya, lingkungan belajar dan mengajar siswa, termasuk keramah tamahan siswa dalam berkomunikasi atau dalam berinteraksi sesama. Penyambutan siswa atau ke perilaku siswa terhadap tamu atau guru cukup bisa dibanggakan dan memang menjadi bagian penting dari pelajaran maupun ajaran agama. Salah satu hal penting yang bisa dibanggakan tadi itu, kalau bahasa tadi itu, adalah program-program yang ternyata di luar dugaan kami di Kementerian Agama. Ada program kantin halal, ada program BKKB penyesuaian dengan BKKBN, termasuk juga program PAI unggulan yang menjadi concern kami di Kementerian Agama. Dan yang sangat saya kagum dan cukup berbunga-bunga hati ya, terkait dengan keberadaan siswa yang saling menghormati, saling menjaga komunikasi dan menjaga martabat di antara masing-masing, terutama dalam keberagamaan. Misalnya tadi saya mendengar ada siswa yang beragama Muslim lah istilahnya begitu, tapi cukup bisa meniru atau mengucapkan lafaz-lafaz keagamaan atau bahasa-bahasa keagamaannya, dan itu perlu dijaga, perlu dipelihara dan saya kira dapat menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain dalam hal membangun Toleransi. toleransi atau kerukunan dalam belajar. Dan karena di sekolah itu kan adalah basis utama atau pembinaan utama mencetak generasi yang nanti punya perilaku yang menghargai sesama, tidak hanya sesama agama tapi juga beda-beda agama. Kurang lebih itu. Nah, sebelum kita masuk ke program-program di SMP 24 Padang nih Pak, boleh nggak Pak disebutkan tentang program-program bidang PAI mengenai keagamaan kepada anak-anak pendidikan sekolah menengah pertama Pak? Terus tentang agama yang dilihat kan banyak selain dari mayoritas Pak, misalnya mayoritas ini agamanya Islam. Lalu ada nggak Pak program tentang toleransi untuk menjaga dengan agama lainnya Pak? Ya, sesuai dengan arahan pimpinan terutama Pak Menteri Agama, kita membidik atau memfokuskan bagaimana siswa-siswa ini punya pemahaman toleran dalam bidang keagamaan atau menghormati sesama antar agama. Kita
kita perlu hidup rukun di tengah-tengah masyarakat yang plural, yang heterogen ini. Karena itu menjadi concern kami di Kementerian Agama sesuai dengan arahan Pak Menteri bahwa perlu pendidikan berbasis kerukunan agama, dan seringkali beliau mencanangkan akan dibangun atau akan disusun kurikulum berbasis kerukunan beragama. Dan ini menjadi concern kami, dan khususnya di Direktur PAI sudah menyusun buku yang buku PAI yang nanti menjadi pegangan guru PAI dan siswa untuk belajar pendidikan agama Islam yang berbasis kerukunan beragama, atau selama ini kita kenal adalah moderasi beragama. Dan sedang dalam proses penyelesaian, termasuk juga yang nanti akan menjadi concern kami di Kementerian Agama adalah bagaimana siswa-siswa di sekolah paham sekaligus tidak ada yang tidak bisa baca Al-Quran, terutama yang muslim. Dan ini menjadi concern kami terutama di 2025. Jadi selain kurikulum berbasis moderasi beragama atau kerukunan umat beragama, di 2025 nanti kita akan berkonsentrasi pada pemberantasan atau menghilangkan buta huruf baca Al-Quran di kalangan siswa muslim di sekolah. Kurang lebih itu yang akan dijalankan programnya. Ya. Oke, Pak. Terus kami juga mau minta saran nih Pak dari Bapak Yanto sendiri, apakah ada saran? Kan di SMP 24 Padang banyak program mengenai agama Pak. Contohnya kami sudah melaksanakan muhadaroh, lalu sholat Jumat berjamaah, gunanya menghindari tawuran pelajar Pak. Jadi anak laki-laki itu semua dikumpulkan untuk sholat berjamaah di sekolah. Dan sambil yang laki-laki sholat berjamaah, kami juga ada program keputrian Pak. Dan juga tadarus 3 hari seminggu bersama-sama Pak. Menurut Bapak, apakah pandangan Bapak terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, dan apakah ada saran dari Bapak Yanto pribadi, Pak? Ya sesuai dengan tradisi keberagamaan kita selama ini, sesuatu yang sudah baik itu terus dipelihara dengan baik, sesuatu yang tidak baik tinggal diperbaiki. Atau dalam bahasa Arabnya itu dikenal al-muhabatu ala kutibi sholli wal ahdu bil jadidil asla itu. Nah, apa yang tadi saya dengar dari adik itu sudah cukup bagus dan bahkan sangat bagus. Tinggal pemeliharaan program-program itu jangan sampai tidak ada konsentrasi atau tidak ada perhatian dari, terutama dari para guru PAI maupun dari kepala sekolah, termasuk juga guru-guru yang lain, untuk kolaborasi menjaga hal-hal yang sudah baik ini terputus di tengah jalan misalnya, atau tidak berjalan dengan baik. Dan ini saya kira menjadi perhatian kami di Kementerian Agama, termasuk Kanwil maupun Kemenak Kota, Kabupaten Kota, untuk selalu menjaga atau memberikan perhatian terutama guru-guru atau kepala sekolah dan sekolah yang punya tradisi keagamaan cukup baik, untuk kami terus pelihara atau kita pantau sehingga anak didik merasakan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang agama maupun sebagai siswa yang harus dijalankan. Karena bagaimanapun kalau mau disadari, pengetahuan yang seharusnya didapat oleh siswa itu tidak cukup jika hanya berkonsentrasi atau memfokuskan kepada ilmu pengetahuan semata. Karena itu pengetahuan agama termasuk tradisi-tradisi yang tadi Adik sampaikan itu, sholat jamaah atau nanti ada pengajian bersama, itu tradisi keagamaan di sekolah yang perlu dilakukan oleh siswa atau ditradisikan oleh guru untuk bisa dijalankan oleh siswa, karena pengetahuan
agama atau tradisi agama inilah yang nanti akan mengiringi atau menjadi filter adik-adik nanti di masa depan atau di masa dewasa dan masa seterusnya. Karena itu saya cukup berbangga hati sekali lagi atas tradisi yang dibangun oleh kepala sekolah dan para guru-guru di sini, terutama guru PAI, dalam membina dan mentradisikan keagamaan yang cukup baik. Kami akan membantu memantau berkoordinasi dengan Kanwil dan Kemenak Kabupaten Kota untuk melakukan koordinasi sekaligus bagaimana tradisi semacam itu terus berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Dan yang terakhir nih Pak, harapan dan pesan Bapak kepada generasi muda terkhususnya siswa-siswi SMP Negeri 24 Padang. Ya, kalau saya merefleksikan pada menyesuaikan apa yang menjadi target pemerintah, apa yang dilakukan oleh SMPN 24 ini sudah cukup bagus untuk menyiapkan generasi emas 2045 ya. Nah, dan sekali lagi tinggal apa yang sudah baik ini terus dijalankan dengan baik. Dan kalau pakai bahasa sehari-hari, jangan kasih kelonggaran, kira-kira begitulah. Jangan sampai longgar gitu. Jangan sampai kasih celah untuk ada yang ketidakbagusan yang masuk atau apa istilahnya itu ya. Jangan sampai kendor sehingga nanti itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau siswa-siswa memasuki area-area kenyamanan. Dan saya kira apa yang sudah dilakukan ini sudah cukup bagus, dan siswa dan sekolah sudah menemukan polanya untuk memberikan pelayanan pembelajaran dan kenyamanan dalam pembelajarannya. Harapan saya apa yang menjadi tradisi baik pembelajaran maupun keagamaan ini terus berjalan dengan baik dan dipelihara dengan baik, karena inilah pendidikan inilah yang menjadi tradisi, dan pendidikan inilah yang sebetulnya diharapkan oleh para pimpinan bangsa maupun baik di Sumatera Barat maupun di daerah-daerah lainnya. Karena kita tahu banyak tokoh-tokoh di Sumatera Barat yang yang berkontribusi besar terhadap pendirian negara ini, misalnya Haji Agus Salim dan seterusnya, Bung Hatta dan seterusnya. Tinggal bagaimana jerih payah atau napak tilas beliau-beliau ini kita tradisikan, kita jalankan sampai hingga sekarang. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas kesempatannya dan juga sudah ingin menghadiri podcast SMP Negeri 24 Padang dan berbagi ilmu kepada Cynthia pribadi dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Nah, sekian dulu ya teman-teman podcast SMP Negeri 24 Padang pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe ya, dan nantikan episode kami yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.